action, let's go. trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rahmadania Ikhwanintiari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Nabila Aisyah. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 6, yaitu Dwi Lestari, Dwi Paskah Napitupulu, dan Dwi Amalia Safitri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep negara hukum yaitu the rule of law, yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan menguasai supremasi hukum itu sendiri. Selain itu, negara hukum juga memiliki konsep nomokrasi yang secara etimologis yang berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kraties yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Albert Vendice, negara hukum mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu 1. Supremacy of law, berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. Yang kedua ada equality before the law, memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang. Yang ketiga, due process of law, yang bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dwi Amalia Safitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai negara hukum Indonesia. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting, karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Berikut ada beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, keberadaan hukum yang mengikat. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Yang selanjutnya, prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Yang selanjutnya, perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan sebagainya.
Hukum memberikan landasan untuk melindungi hak-hak ini dan menjamin setiap orang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, ada kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi. Lalu yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Kemudian yang terakhir, ada tanggung jawab pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi Amelia Savitri. Bagi pemateri yang ketiga, yaitu Dwi Lestari, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Sebelum masuk ke materi, kita itu harus tahu ya tujuan hukum itu apa. Jadi tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta menciptakan, menegakkan, memelihara, dan juga mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Penegakan hukum sendiri itu ialah kegiatan secara terus-menerus dari hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan juga sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan, dan kedamaian pergaulan hidup, pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1, kepastian hukum, yang kedua itu kemanfaatan, dan juga keadilan. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu hukum itu sendiri, yang kedua itu faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas pendukung, yang keempat itu faktor masyarakat, dan yang kelima itu faktor kebudayaan. Penegakan hukum itu seharusnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang telah disepakati bersama, sehingga tidak akan menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan, di mana hukum ditegakkan, barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan itu tegas dan memaksa. Hukum yang diterapkan tanpa pandang bulu. Setiap masyarakat, baik yang dari kalangan menengah ke bawah maupun golongan kelas atas, itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum itu dijunjung tinggi sehingga nilai-nilai hukum akan mendapatkan tempat bagi khalayak masyarakat. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dwi Lestari, dan pemateri terakhir yaitu Dwi Paskahna Pitupulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Dalam konteks Indonesia, ada 4 lembaga atau aparatur penegak hukum di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Yang pertama saya akan menjelaskan kepolisian. Apa sih arti kepolisian itu? Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Mereka juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana.
mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka. Lalu, yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa atau penuntut umum memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya berperan dalam kasus pidana, tetapi juga dalam bidang perdata, tata usaha negara, dan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Lalu yang ketiga ada kehakiman. Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materi dengan menggunakan prosedur hukum formal. Lalu yang terakhir ada advokat. Apa sih advokat itu? Advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Advokat berstatus bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Mereka membantu dalam proses peradilan, memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien mereka di pengadilan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan membacakan kesimpulannya. Permasalahan penegakan hukum suatu hal yang menarik untuk dibahas, terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Hal ini dipacu oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Masyarakat Indonesia butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku, karena penegakan hukum tak dapat terdiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 들어줘와 함께 달려 Ready for action